bagian ini kita akan bahas tentang penyelesaian limit dengan faktorisasi. Dengan faktorisasi. Bagian sebelumnya dengan cara substitusi nilai dari suatu limit dimasukkan ke dalam suatu fungsi. Nah, tidak selamanya cara itu dilakukan, maka cara faktorisasi mesti dilakukan dengan tujuan untuk pengerjaan menghilangkan hasil limit yang tidak terdefinisi. Jadi intinya menghilangkan hasil limit yang tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi di sini yaitu menghasilkan 0 per 0 begitu. Jadi hasil limit yang kita cek nantinya dalam suatu soal menghasilkan 0 per 0. Maka pengerjaannya dilanjutkan dengan cara faktorisasi, yaitu menghilangkan sehingga harus dikerjakan dengan menghilangkan sebagian variabel, baik dari pembilang atau penyebut. Gitu. Jadi caranya kalau kita sudah tidak terdefinisi 0 per 0, maka kita faktorisasi dengan cara menghilangkan sebagian gitu. Baik pembilang atau penyebut dalam suatu pecahan. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah dulu tentang penyelesaian limit dengan faktorisasi. Contoh. Limit X mendekati 2, X kuadrat ditambah X kurangi 6 dibagi dengan X kurangi 2. Yang ini langkah pertama cek dulu apakah limit ini tidak terdefinisi dengan cara memasukkan langsung limit X mendekati 2, X kuadrat ditambah X kurangi 6 dibagi dengan X min 2, langsung nilainya masukkan, nilai 2 nya masukkan ke dalam fungsi ini, begitu ya. Kalau dia nilainya apakah 0 per 0, ini 0 per 0 ya, 2 pangkat 24 tambah 26 kurangi 6, 0 dibagi dengan 0. Inilah yang disebut dengan tidak terdefinisi, 0 per 0. Maka pengerjaan limit ini dilanjutkan dengan cara substitusi, faktorisasi. Dengan cara faktorisasi, yaitu menghilangkan sebagian. Jadi yang ini X
X, di sini 3, di sini 2. Ini positif, ini negatif, ini X min 2. Gitu. Ya. Udah jelas ya? Ini dihilangkan. Coret begitu. Sisanya adalah limit X mendekati 2, X ditambah 3. Sehingga 2 ditambah 3 nilainya adalah 5. Nah, itu penyelesaian dari soal yang pertama tentang limit. Nah, sekarang bagaimana soal yang lain? Contoh yang lain ya, untuk memperjelas lagi. Contoh yang lain seperti ini. Selesaikanlah limit berikut. Limit X mendekati min 1, X kuadrat kurangi X kurangi 2 dibagi dengan X kuadrat kurangi 1. Jadi prinsip utamanya adalah cek dulu. Ya, cek dulu apakah dia X kuadrat kurangi X kurangi 2 gitu ya. Soal ini dibagi dengan X kurangi 1 adalah 0 ke 0 begitu ya. Jadi cek dulu. Limit X mendekati min 1, X kuadrat kurangi X kurangi 2, X kuadrat kurangi 1 sama dengan min 1 pangkat 2 kurangi min 1 kurangi 2. Min 1 pangkat 2 kurangi 1. Itu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang ini 1 ditambah 1 jelas ya. Ini 1 ditambah 1 dikurangi 2, yang ini 1 dikurangi 1. Jelas ya? 0 per 0. 2 kali 2 1. Maka selanjutnya kita kerjakan limit ini dengan faktorisasi. Gitu. Jadi lanjutkan dengan faktorisasi. X ini ya, ini juga sama ya. X sekarang tinggal ngisi bagian kosongnya. Bagian yang atas 2 1 min plus. Nah, bagian yang bawah 1 1 ya. Nah, berarti ini harus ada yang hilang. Oke. Nah, begitu. X tambah 1, X kurangi 1. Nah, jadi yang hilang di sini adalah yang itu. Nah, maka disederhanakan atau diulangi lagi. X kurangi 2, X kurangi 1. Masukkan ya angkanya. Min 1 ya. Min 1. Min 1 kurangi min 2 dibagi min 1 kurangi 1. Maka jawabannya adalah min 3 per min 2 atau 3 per 2. Ya itu ya. Jadi ini soal kedua untuk limit faktorisasi. Nah, kita ambil soal yang lain. Tetap masalah limit faktorisasi. Contoh seperti ini.
limit X mendekati 3, X kuadrat dikurangi dengan 5X ditambah 6 dibagi dengan X kuadrat kurangi 9. Jawabannya ya, jawaban tetap ini langkah pertama cek dulu. Itu syaratnya. Syarat utamanya adalah apakah dia 0 per 0. Ulangi lagi soalnya. Gitu ya. X kuadrat kurangi 9. Masukkan atau substitusi nilai 3-nya. Begitu. Nah, kalau dilihat seperti ini, bagian yang bawah sudah jelas ya, 0. Bagian penyebut sudah 0. Sekarang bagaimana bagian atasnya? Jadi 9 dikurangi 15 ditambah 6. 9 kurangi 9. Ini jawabannya adalah 0 per 0. Gitu ya. Maka penyelesaiannya dengan cara faktorisasi selanjutnya. Limit X mendekati 3 X kuadrat kurangi 5X tambah 6 dibagi dengan X kuadrat kurangi 9. Limit X mendekati 3 difaktorkan lagi. Ya. Faktorkan lagi X ya. Berarti 3 kali 2. Negatif atau kurang ya, dibagi dengan X kurangi 3 X ditambah 3 gitu ya. Yang ini ada yang dicoret ya. Yang ini saja. Ini coret. Maka diulangi lagi. X kurangi 2 dibagi dengan X ditambah 3. Masukkan ya. 3 dikurangi 2, 3 ditambah 3. Nilainya adalah 1 per 6. Inilah nilai limitnya. Atau jawaban untuk soal yang ini. Ya. Ambil lagi contoh yang lain untuk limit substitusi seperti ini ya. Contoh limit X mendekati 1 X pangkat 3 dikurangi 1 X kurangi 1. Maka jawabannya kita cek dulu ya. Cek dulu apakah limit ini 0 per 0. 0 pangkat 3 kurangi 1. Sorry, 1 ya. Sorry. 1 pangkat 3 kurangi 1. 1 kurangi 1. Ini menghasilkan 0 per 0 ya. Menghasilkan 0 per 0. Maka limit ini diselesaikan dengan cara faktorisasi. Itu jadi limit X mendekati 1 X kurangi 1 X kuadrat ditambah X tambah 1 dibagi dengan X kurangi 1. Itu ya. Ini berarti coret ya. Maka limit X mendekati 1 X kuadrat ditambah X tambah 1. Kalau begini tinggal masukkan saja. 1 pangkat 2 1 tambah 1. Nilainya adalah 3. Itu ya. Contoh soal yang lain untuk limit
faktorisasi. Nah, saya ambil contoh yang lain. Bagaimana limit faktorisasi. Contoh, tentukanlah limit T mendekati 2 min 2 ya. T pangkat 2 dikurangi Tx ditambah 2T kurangi 2X. Nah, ini dibagi dengan T kuadrat kurangi T kurangi 6. Maka jawabannya kita cek dulu. Apakah untuk T-2 dia nilainya 0/0? Cek ya. Limit T mendekati min 2 gitu ya. T kuadrat min Tx ditambah 2T min 2X dibagi T kuadrat min T min 6 min 2 kuadrat min ya min 2X ditambah 2 kali min 2 itu min 2X. Nah, ini dibagi ya. Min 2 kuadrat min 2 min 6. Ini sederhanakanlah 4 plus 2X min 4 min 2X. Ini 4 plus 2 min 6. Jelas ya? Yang ini adalah 4 min 4 0. Ini juga 0, ini juga 0. Jadi 0/0. Itu. Maka limit T mendekati min 2 untuk T kuadrat min Tx ditambah 2T maka limit T mendekati min 2 untuk T kuadrat min Tx ditambah 2T min 2X dibagi dengan T kuadrat min T min 6 diselesaikan dengan faktorial atau faktorisasi. Jadi limit T mendekati min 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, itu faktorisasinya. Karena pangkat 2 ya. Kuadrat. Nah, ini jadinya begini. T ditambah 2 T min X. Yang ini T, yang ini T juga, yang ini 3, yang ini 2. Ini negatif, ini positif. Gitu ya. Yang ini trace saja. Maka saya pindah ke atas saja. Ya, maka limit ini pindah ke sini. T mendekati min 2 T kurangi X dibagi T kurangi 3 atau negatif 2 masukkan ya T nya min 2 nya ke sini kurangi X min 2 kurangi 3. Nah, ini sederhanakan lagi ya. Jadi min ini min juga, ini 2 ini positif, ini 2, ini positif. Gitu ya. Jadi nilainya adalah 2 ditambah X dibagi dengan 5. Nah, itu jawabannya untuk soal yang limit ini. Ya. Jadi sekian tentang pembahasan limit faktorisasi. Ya, nanti selanjutnya akan dibahas tentang limit bagian lain, yaitu nilai limit dengan perkalian sekawan dan lain sebagainya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like,
komen dan share-nya ya.